Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Gembira sekali pada hari ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan, pendalaman Alkitab, di mana kita akan belajar dari kitab Mika pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Mari terlebih dahulu sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pada kami pertolongan, melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan akan menuntun hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu, juga hamba-Mu sendiri yang menyampaikannya. Saya percaya Roh Kudus yang akan memimpin, memberikan pertolongan, kelancaran di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat di dalam Mika pasal 4 ini bernubuat tentang masa depan, tentang kerajaan Allah yang penuh damai. Pemulihan umat Tuhan setelah pembuangan serta pengharapan akan Mesias. Di mana setelah Mika pasal 3 itu menekankan satu penghakiman atas para pemimpin yang jahat. Namun di dalam pasal 4 ini kita akan melihat beralih dari janji pemulihan, di mana menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan penghukuman, tetapi juga memberikan janji pemulihan kepada umatnya. Di dalam ayat 1 firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung rumah Tuhan akan ditinggikan. Bagaimana pada hari-hari yang akan datang atau hari-hari terakhir, itu menunjukkan kepada masa depan secara eskatologis pada akhir zaman dan juga adanya penggenapan dalam pelayanan Yesus Kristus. Gunung rumah Tuhan merujuk kepada Yerusalem, khususnya Bait Allah, yang secara rohani melambangkan pusat penyembahan kepada Tuhan. Gunung rumah Tuhan akan ditinggikan, mengatasi bukit-bukit. Ini berbicara tentang peninggian tertinggi Yerusalem sebagai kota Sion, di mana ada pemulihan akhir Tuhan. Ini akan digenapi sepenuhnya di milenium kerajaan 1000 tahun. Ketika bangsa-bangsa akan berbondong-bondong ke Yerusalem yang telah dipulihkan dan telah ditebus sebagai ibu kota bumi. Dari Sion, hukum akan keluar dan juga firman Tuhan dari Yerusalem. Di dalam Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3 ini merupakan adanya satu pengulangan, diulang lagi di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena Yesaya dan Mika adalah nabi-nabi sejaman. Tidaklah mengherankan bahwa Roh Tuhan yang sama dapat memberikan firman yang sama kepada kedua nabi ini untuk meneguhkan dan menekankan firman-Nya. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 3 berkata, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya ia berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita bisa melihat bahwa adanya transformasi yang mulia tentang gunung Tuhan. Sungguhlah sesuatu hal mengingatkan bahwa pada waktu umat Allah berdosa kepadanya, sehingga dikatakan, sebab itu kamu Sion yang dibajak seperti ladang, Yerusalem menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit-bukit gundul Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Mika pasal 4 ini ayat 1, maka diingatkan di sana ada satu bagian yang kuat, yang penuh harapan, berbicara tentang peninggian gunung Sion di masa depan dan pendirian kerajaan Allah di bumi. Dan mari kita melihat beberapa bagian untuk pemahaman yang lebih dalam.
di mana gunung bait Tuhan akan ditegakkan sebagai yang tertinggi dari gunung-gunung di akhir zaman. Ditinggikan di atas bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi ayat ini menyiapkan satu panggung untuk nubuat tentang kemuliaan tertinggi dan keunggulan kerajaan Allah. Di mana gunung bait suci Tuhan itu melambangkan kehadiran dan kedaulatan Allah atas seluruh bumi. Gunung bait Tuhan melambangkan kehadiran Tuhan atas seluruh bumi. Bagaimana gambaran orang-orang berduyun-duyun ke gunung itu. Dan ini adalah menyoroti satu pertemuan universal terhadap bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Allah dan mencerminkan keinginan agar semua orang mengenalnya, menyembahnya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dalam Mika 4 ayat 2 berkata demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dari firman Tuhan, dari Yerusalem. Ayat ini semakin menekankan tentang keterbukaan tentang kerajaan Allah, di mana orang-orang dari berbagai bangsa akan berusaha belajar dari Allah dan akan berjalan di jalan-jalannya. Penyebutan kata Allah Yakub itu berkaitan erat dengan perjanjian yang Allah buat dengan Yakub dan keturunannya, di mana itu menggarisbawahi tentang kesetiaan Allah pada janji-janjinya dan dari generasi ke generasi. Taurat dan firman Tuhan itu melambangkan ajaran dan bimbingannya. Dan yang dimaksudkan adalah untuk memimpin umatnya di dalam kebenaran dan keadilan. Bagaimana firman Tuhan tadi menyatakan bahwa dia akan mengajarkan jalan-jalannya. Jadi dengan mata seorang nabi, maka Mika melihat dunia datang ke Yerusalem dan bertemu dengan Tuhan Allah dan mengenal dia lebih baik. Gambaran di sini menyiratkan tentang kerajaan Allah akan menjadi pusat perhatian seluruh bangsa, bukan hanya bagi Israel. Di mana Tuhan mengatakan, firman Tuhan berkata, mengajarkan kita jalan-jalannya. Di sini menekankan bahwa bangsa-bangsa akan mencari hukum Tuhan, bukan sekedar pengetahuan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam ayat 1 sampai 2 ini. Ini adalah satu nubuatan yang digenapi di dalam sebagian gereja, di mana ketika gereja mengabarkan Injil ke seluruh dunia, maka dikatakan kita semua, orang-orang percaya, akan menjadi Yerusalem rohani, yang akan menarik kepada Kristus, menarik semua orang kepada Kristus lewat kesaksian hidupnya. Dan di dalam Mika 4 ayat yang ketiga berkata, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Dalam ayat ketiga ini ditegaskan bahwa Yesus nanti akan sebagai hakim dan raja yang adil. Dia akan menghentikan peperangan. Bagaimana pedang ditempa menjadi mata bajak. Ini adalah simbol adanya perubahan dari alat perang menjadi alat pertanian, dari kehancuran menuju kepada kehidupan. Jadi ayat 3 ini berbicara tentang peran Allah sebagai hakim tertinggi, pembawa damai di antara bangsa-bangsa. Gambaran ini mengubah bagaimana senjata perang menjadi alat untuk bercocok tanam, menandakan adanya transformasi dari konflik dan kekerasan menuju perdamaian dan kemakmuran. Visi dunia tentang perang ini menggemakkan tema perdamaian dan rekonsiliasi di seluruh Alkitab, menunjukkan bagaimana penggenapan akhir rencana Allah untuk pemulihan dan keharmonisan. Ia akan menghakimi banyak bangsa. Selama pemerintahan Mesias, tidak akan ada lagi perang. Akan tetap ada konflik antar bangsa dan individu, tetapi konflik tersebut
akan diselesaikan secara adil dan tegas oleh Mesias. Dan mereka yang memerintah bersama-samanya, dikatakan ia akan menghakimi banyak bangsa dan menegur bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan belajar perang lagi. Tidak akan ada lagi perang, dan tidak akan ada lagi kebutuhan pedang. Jadi masuk akal bagaimana akhirnya diubah menjadi mata bajak. Tidak akan ada lagi perang karena ada penguasa baru di bumi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-9, memberitahu kita apa yang dilakukan Mesias kepada mereka yang tidak taat pada hari itu. Engkau akan menghancurkan mereka dengan tongkat besi. Engkau akan menghancurkan mereka berkeping-keping seperti bejana tukang kayu. Kita merindukan hari di mana anggaran militer tidak lagi dibutuhkan. Ketika uang untuk persenjataan dan tentara dapat dialokasikan untuk sekolah dan taman. Namun kita akan melihat satu keadaan aman di mana Mesias berkuasa di antara kita. Ayat yang keempat berkata demikian, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara. Ini adalah satu gambaran tentang kesejahteraan, keamanan, dan berkat. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-25. Ayat ini menggambarkan suasana damai, aman, dan bebas dari rasa takut, di mana setiap orang akan menikmati hasil jerih payah mereka tanpa ancaman atau penindasan. Referensi untuk duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara sendiri mengingatkan kita pada gagasan tentang kemakmuran dan stabilitas yang dijanjikan Tuhan kepada para pengikutnya yang setia. Setiap orang duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Ini adalah ungkapan pepatah yang berarti adanya kemakmuran dan kedamaian. 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dan 2 Raja-Raja 18 ayat 31. Kita akan melihat bagaimana damai yang sejati hanya akan terjadi bila Kristus memerintah hati manusia. Dan gereja juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan penyebab daripada perpecahan. Ayat yang kelima berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah untuk selama-lamanya dan seterusnya. Segala bangsa akan berjalan demi Allah mereka, tetapi kita akan berjalan demi nama Allah kita. Bagaimana kita melihat bahwa kontras antara bangsa-bangsa yang berjalan demi Allah mereka versus umat Allah yang berjalan demi Allah mereka, di mana itu menyoroti tentang hubungan kesetiaan yang khas yang dimiliki oleh umat pilihan Tuhan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, memang kita melihat bahwa di dalam dunia tetap akan beragamnya keyakinan dan penyembahan palsu. Namun kita bisa melihat umat Tuhan dipanggil untuk tetap teguh setia kepada Tuhan. Dan ini adalah deklarasi iman yang kontras dengan keadaan bangsa-bangsa yang tersesat. Bagaimana firman Tuhan tadi berkata, kita akan berjalan dalam nama Tuhan Allah kita selama-lamanya. Jadi pada masa pemerintahan 1000 tahun, penduduk bumi tidak akan dipaksa untuk mengikuti Tuhan. Sebagian orang berjalan masing-masing dalam nama Allah mereka. Tetapi mereka yang berjalan dalam nama Tuhan, itu akan menikmati berkat dan damai sejahtera yang melimpah. Sehingga kita bisa melihat dalam Mika pasal 4 ayat 1-5, ada 4 kebebasan yang disebut. Dia akan mengajarkan kita jalan-jalannya. Berarti seluruh umat akan bebas dari kebodohan. Mereka tidak akan belajar perang lagi.
berarti umat akan merasakan kebebasan daripada perang. Setiap orang akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon ara. Itu menunjukkan bebas dari segala keinginan. Dan yang terakhir, bahwa tidak ada seorang pun yang membuat mereka takut. Dan hal ini mengingatkan bahwa umatnya akan mengalami bebas dari rasa takut. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di sini melukiskan tentang gambaran yang jelas tentang pemerintahan akhir Tuhan. Tentang penegakan kerajaannya yang dicirikan oleh keadilan dan kedamaian. Oleh persatuan antara bangsa-bangsa. Dan ayat ini berbicara tentang undangan yang universal bagi setiap orang yang duduk mengenal dan menyembah Tuhan. Bagaimana ada kuasa transformatif, ajaran-ajarannya membawa rekonsiliasi dan keharmonisan. Ayat ini menggema tema-tema serupa yang ditemukan di dalam Alkitab, seperti nubuat-nubuat tentang perdamaian, Yesaya pasal 2 ayat yang keempat, dan juga menggambarkan tentang langit baru dan bumi baru di dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Maka Mika 4 ayat 1 sampai 5 ini menunjukkan pada penggenapan rencana penebusan Allah melalui pendirian kerajaan Tuhan di bumi ini, di mana kebenaran dan kedamaian akan berkuasa selamanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam dunia yang pluralistik ini, iman kita harus teguh, iman kita harus konsisten dan tidak goyah melalui nilai-nilai dunia yang selalu berubah. Ayat yang ke-6. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka telah celakakan. Ayat 7, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang pincang dan terpencar itu melambangkan mereka yang lemah, mereka yang terbuang, atau mereka yang mengalami keterbuangan akibat pembuangan. Tetapi Tuhan tidak mengabaikan yang kecil dan lemah. Malah kita melihat Tuhan mengangkat mereka menjadi bangsa yang kuat. Dan pemulihan ini hanya terjadi karena anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Di mana firman Tuhan tadi mengatakan akan menjadi bagaimana Tuhan akan menjadikan yang lumpuh suatu sisa dan yang terbuang suatu bangsa kuat. Pemulihan Tuhan tidak hanya terjadi bagi yang kuat, tetapi juga bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Mereka terutama akan merasakan berkat pemulihan itu. Tuhan menyatakan bahwa pada hari itu Tuhan akan mengumpulkan orang-orang lumpuh dan menghimpunkan orang-orang buangan, dan mereka yang telah Dia bawa, yang dimana Tuhan telah bawa di dalam kesedihan. Kemudian Dia katakan akan menjadikan orang-orang lumpuh sisanya dan yang terbuang itu menjadi bangsa yang kuat. Tuhan memerintah atas mereka di Gunung Sion sejak hari itu dan selamanya. Putri Sion, kubu kawanan domba, menara pengawal kawanan domba, kekuasaan yang semula akan dipulihkan kepadamu. Nabi Mika berbicara tentang masa depan ketika Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang terpinggirkan dan yang menderita, seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Orang lumpuh dan orang-orang buangan yang telah menghadapi penderitaan dan kesedihan akan dipertemukan oleh Tuhan. Peran Putri Sion yang mewakili Israel dan Yerusalem akan ditingkatkan dengan pemulihan kekuasaan sebelumnya dan penegakan kerajaan Yerusalem. Nabi Mika bernubuat tentang suatu hari ketika keadilan dan belas kasihan Allah akan dinyatakan sepenuhnya dalam bagian ini. Gambaran Tuhan, Dia akan mengumpulkan orang-orang yang terpinggirkan dan yang lumpuh, orang-orang buangan
Ini mencerminkan bagaimana kepedulian Tuhan terhadap mereka yang rentan dan yang tertindas. Sebuah tema yang konsisten di seluruh Alkitab. Dan hal ini menandakan pesan harapan pemulihan bagi mereka yang telah menderita. Dan juga meyakinkan mereka bahwa mereka akan memiliki tempat yang terhormat di dalam kerajaan Allah. Transformasi kaum yang lemah dan yang terbuang menjadi bangsa yang kuat, menekankan bagaimana kuasa Tuhan akan mendatangkan pembaharuan dan penebusan. Hal ini Bapak Ibu mencerminkan janji Allah di seluruh perjanjian lama. Dia akan mengangkat yang tertindas dan meninggikan yang rendah hati. Transformasi ini menandakan tentang pembaharuan rohani dan juga pembalikan nasib, di mana mereka yang dulunya terpinggirkan akan menjadi pusat rencana Allah. Penyebutan Gunung Sion sebagai satu lokasi terpenting di dalam sejarah Yahudi melambangkan tentang kehadiran Allah, di mana itu juga akan menggarisbawahi tentang pemerintahan dan kedaulatan Allah yang kekal kepada umatnya. Hal ini berkaitan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang pemerintahan Allah yang kekal. Di dalam Mazmur 103 ayat 19 mengatakan, bahwa Tuhan menegakkan tahtanya di surga, kerajaannya berkuasa untuk segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, referensi kepada Putri Sion dan Putri Yerusalem menandakan tentang pemulihan dan pemuliaan Israel. Janji akan kembalinya kekuasaan mereka sebelumnya dan penegakan kerajaan di Yerusalem itu menunjukkan kesetiaan Allah kepada janjinya dengan umat perjanjian. Hal ini menggambarkan bagaimana penggenapan janji-janji Allah melalui garis keturunan Raja Daud yang berpuncak pada pemerintahan Yesus Kristus. Dia Raja segala raja. Jadi Bapak Ibu, melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu memakai orang-orang yang dianggap tidak berguna oleh dunia. Namun Tuhan memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Pemulihan rohani itu juga menunjukkan tentang kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang, dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Menara kawanan domba di sini menunjukkan kepada Yerusalem atau bait Allah, tempat gembala atau raja itu mengawasi umatnya. Ini menubuatkan tentang pemulihan kerajaan Daud yang secara sempurna digenapi di dalam diri Mesias. Kepadamu itu akan datang, dan janji-janji ini begitu mulia, sehingga mudah bagi Israel untuk menganggapnya terlalu indah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Allah memberi mereka janji khusus. Dia bersumpah bahwa dikatakan kepadamu akan datang. Mika 4 ayat 6-8 ini Bapak Ibu menyampaikan satu pesan yang kuat tentang keadilan, pemulihan, kedaulatan Allah secara keseluruhan. Hal ini menggemakan tema abadi tentang rencana penebusan Allah bagi umatnya dan tentang kesetiaannya untuk menggenapi janji-janjinya yang berpuncak pada pemerintahan Kristus yang kekal atas segala bangsa. Jadi di dalam ayat yang ke-8 ini, Kristus sendiri akan menjadi gembala agung. Dia yang akan memulihkan umatnya, dan dia akan memerintah dengan kasih dan keadilan. Ayat 9 dan yang ke-10. Berkata demikian, maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah biasakah penasihatmu? Sudah binasakah penasihatmu?
sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan, menggeliat dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai di Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhnya. Mika menggambarkan penderitaan Yehuda seperti seorang yang sakit melahirkan. Sangat berat, tetapi pada akhirnya menghasilkan kehidupan baru. Nubuat ini merujuk kepada pembuangan ke Babel, diikuti dengan pemulangan ke tanah perjanjian. Jadi bagaimana kepedihan dikatakan telah mencengkramu seperti perempuan yang hendak melahirkan. Bapak Ibu, di sini setelah kita melihat bagaimana ayat ini menggambarkan tentang kemuliaan Sion yang dipulihkan. Mika memberitahukan bagaimana mereka di dalam penderitaannya, di mana mereka alami saat itu. Maka sebagian daripada penderitaan itu dikatakan adalah kurangnya kepemimpinan. Bagaimana dikatakan tidak ada raja-raja di tengah-tengahmu sebagai penasehat bagi kamu. Dan ke Babel engkau akan pergi, di sanalah engkau akan dibebaskan. Jadi sebagaimana lazimnya di dalam kitab para nabi, maka Mika menggabungkan janji-janji yang digenapi di berbagai era pekerjaan Allah. Setelah berbicara tentang bumi milenium, kini ia berbicara tentang pembebasan Israel dari pembuangannya ke Babel. Ayat 9-10, maka kedua ayat ini oleh Nabi Mika memiliki makna yang simbolis dan profetik yang mendalam. Referensi tentang Putri Sion merupakan metafora bagi bangsa Israel, khususnya Yehuda, yang sedang menghadapi kehancuran dan pembuangan. Namun dikatakan di sana metafora itu digambarkan sebagai perempuan yang sedang melahirkan, menggambarkan bagaimana rasa sakit dan kesulitan yang luar biasa dialami oleh bangsa itu. Tetapi pada akhirnya mereka ditebus oleh Tuhan. Penyebutan raja dan penasehat di sini menunjukkan bagaimana hilangnya kepemimpinan dan bimbingan di antara umat. Dan hal ini dapat dilihat sebagai referensi konteks historis tentang kejatuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Umat merasa ditinggalkan dan tanpa bimbingan. Mereka membutuhkan adanya bimbingan untuk menghadapi tantangan itu. Di dalam perjalanan dari kota ke Babel, itu melambangkan tentang pembuangan bangsa Israel. Sebuah peristiwa dalam sejarah bahwa mereka sebagai sebuah bangsa, meskipun mengalami penderitaan dan pembuangan, namun ada janji penebusan dan pembebasan dari Tuhan. Pesan harapan yang penting yaitu tentang adanya janji penebusan dan pembebasan dari Tuhan. Pesan harapan di tengah keputusasaan, namun pada akhirnya merupakan satu tema yang akan memperlihatkan tentang kesetiaan dan janji Allah untuk menyelamatkan umatnya dari pencobaan yang mereka alami. Dan perikop ini dari kitab Mika ini dihubungkan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang pembuangan. Yeremia 29 ayat 11, di mana Allah menyatakan rencananya bagi umatnya. Rencana untuk memakmurkan mereka dan bukan untuk mencelakakan mereka. Rencana untuk memberi mereka harapan dan masa depan. Dan ini menjadi satu pengingat. Bahkan di tengah penderitaan dan pembuangan, Allah memiliki rencana yang lebih besar bagi umatnya. Dan akhirnya akan mendatangkan penebusan dan pemulihan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih,
Tuhan seringkali membawa penderitaan. Seringkali penderitaan dipakai untuk membawa kita kepada satu pembaruan. Sakit yang kita alami, dikatakan di sini, bukanlah akhir daripada cerita, tetapi awal dari sesuatu yang baru. Di dalam ayat 11 hingga yang 13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Ayat 13, bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kau buat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan pada kita, dikatakan musuh-musuh Israel. Mungkin mereka berpikir akan menang, tetapi rencana Tuhan mengatasi rencana manusia. Tuhan akan memurnikan umatnya dan memberikan kemenangan sehingga mereka menghancurkan kuasa musuh. Banyak bangsa telah berkumpul melawanmu, meskipun bangsa-bangsa menentang Israel, tetapi Tuhan bersama mereka. Mereka tidak tahu pikiran Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan akan memperlakukan musuh-musuh Israel semudah seorang petani memperlakukan berkas-berkas gandum di dalam pengirikan. Demikian juga dikatakan Tuhan akan membuat tandukmu dari besi. Jadi ketika Tuhan memulihkan Sion, Dia akan memulihkan mereka dengan kekuatan. Sekuat lembu bertanduk besi. Hal ini mencapai penggenapan puncaknya. Di milenium, kerajaan Israel akan diangkat menjadi negara adidaya di antara bangsa-bangsa. Lembu yang menarik kereta pengirik melambangkan umat Allah. Ia secara supranatural diperlengkapi dengan tanduk besi yang melambangkan ketangguhannya, dengan kuku perunggu dan dengan menginjak-injak kesombongan dan kepura-puraan musuh dengan sangat halus. Jadi beberapa bagian penting di dalam ayat 11-13 ini Bapak Ibu dijabarkan untuk pemahaman yang lebih dalam. Kita melihat bahwa konteks Mika di sini mulai dari ayat 11 diawali dengan ajakan bangunlah dan mengiriklah. Hai putri Sion, sebab aku akan memberikan kepadamu tanduk-tanduk besi. Aku akan memberikan kepadamu kuku-kuku tembaga dan engkau akan meremukan banyak bangsa. Bagian ini berbicara tentang pemberdayaan putri Sion. Sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bangsa Israel atau Yerusalem. Gambaran mengirik, tanduk-tanduk besi, kuku-kuku tembaga, itu melambangkan kekuatan, kuasa, dan kemenangan atas musuh. Hal ini membangkitkan rasa ketangguhan dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Hal ini juga menunjukkan bahwa melalui kekuatan Allah, umatnya akan mampu mengatasi tantangan dan mereka akan mengalami kemenangan atas musuh-musuh mereka. Beralih di dalam ayat 12, maka dilanjutkan dengan satu pernyataan bahwa engkau akan mempersembahkan kepada Tuhan segala harta benda mereka yang haram dan kepada seluruh bumi segala kekayaan mereka. Bapak Ibu, ayat ini menekankan pentingnya mempersembahkan buah kemenangan dan kemakmuran kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua berkat, harta benda, pada dasarnya semuanya adalah milik Tuhan. Dan merupakan satu kewajiban kita untuk menggunakannya dengan cara memuliakannya. Dan gagasan mempersembahkan kekayaan kepada Allah. Ini menekankan prinsip pengelolaan dan konsep
mengembalikan kepada Allah apa yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Dan ayat 13, dengan seruan dikatakan bagi umat untuk bangkit dan mengirik, karena Allah akan memberi mereka kuasa untuk kereta besi. Gambaran kereta besi ini menandakan penguatan dan perlengkapan lebih lanjut bagi umat Allah untuk pertempuran yang akan datang. Tuhan ini memperkuat gagasan bahwa Tuhan akan menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk umatnya di dalam menghadapi musuh dengan keyakinan dan keberanian. Janji pertolongan ilahi ini menggarisbawahi tentang kesetiaan Tuhan dan dukungan yang tidak tergoyahkan bagi umat pilihannya. Ayat-ayat ini di dalam konteks nubuatan Mika secara keseluruhan menyampaikan satu pesan tentang harapan, pemulihan, dan penebusan bagi Israel. Ayat ini juga menggambarkan masa depan di mana umat Allah akan menang, makmur, dan kokoh di bawah pemerintahannya. Gambaran ini juga digunakan untuk menyampaikan rasa perlindungan, pemeliharaan, dan kedaulatan ilahi atas semua bangsa. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hal ini mengingatkan kita? Bagaimana kesetiaan Tuhan kepada umatnya melalui perjanjiannya. Dan bagaimana rencananya pada akhirnya akan mendatangkan perdamaian dan keadilan di dunia. Kita akan melihat paralel di dalam kitab Yesaya, khususnya Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11. Berbicara tentang pemulihan Israel di masa depan dan pendirian kerajaan Allah. Dan pendirian kerajaan Allah di bumi untuk menghubungkan bagaimana bangsa ini dengan ayat-ayat yang relevan. Bagaimana pemberdayaan, penata layanan, dan kemenangan ilahi. Itu lebih luas lagi. Bagaimana akan dipercayakan Allah menyatakan kekuatannya. Bagaimana ketika umat Tuhan menghormati Allah sebagai sumber daya kita, mereka akan berdiri teguh menghadapi pencobaan. Ayat-ayat yang dihubungkan dalam Mika ini berfungsi sebagai mercut suar yang memberikan pengharapan, memberikan dorongan bagi kita umat percaya, dan mengingatkan mereka tentang janji-janji Allah dan kesetiaannya di sepanjang sejarah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan tetap berdiri walaupun dunia tampak melawannya. Orang-orang percaya dipanggil untuk melihat masalah dari sudut pandang rencana kekal Allah. Mika pasal yang ke-4 ini diakhiri dengan ayat 14. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat adanya satu perbedaan tradisi penomoran ayat, ya. Bagaimana di dalam teks Ibrani, Mika pasal 4 diakhiri dengan ayat 14, baru kemudian dilanjutkan dengan Mika ayat pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi di dalam Septuaginta atau Vulgata dan banyak terjemahan barat, Mika 4 ini dihitung sebagai Mika 4 ayat 14 itu dihitung sebagai Mika pasal 5 ayat 1. Itulah sebabnya Bapak Ibu di sana kita memakai terjemahan LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu dikatakan bahwa Mika 4 ini akan diakhiri dengan ayat 14 dan dilanjutkan dengan Mika 5 ayat 1. Sedangkan di dalam NIV dan King James Version itu maka Mika 4 ayat 14 itu ada di dalam Mika 5 ayat 1. Jadi ada sedikit perbedaan Bapak Ibu, namun kita menggunakan lembaga Alkitab, ya, di mana diakhiri dengan ayat yang ke-14. Ayat 14 mengatakan demikian. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, agar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel.
Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana putri gerombolan pengacau menunjuk kepada Yerusalem yang sedang berada di bawah ancaman musuh. Memukul pipi hakim Israel itu adalah tindakan penghinaan terhadap pemimpin dan melambangkan kekalahan dan perendahan martabat. Namun secara historis ini merujuk kepada masa pengepungan Asyur atau Babel. Namun di dalam nubuatan merujuk kepada penderitaan Kristus yang hina sebelum disalib. Dia mengepung kita. Itu satu ungkapan bagaimana Mika mengumumkan bahwa Israel akan direndahkan oleh kekuatan pedang asing. Dan bahkan para hakimnya akan menanggung penghinaan. Namun pasal ini, pasal 4, akan diakhiri dengan pesan pengharapan dan pemulihan. Nabi Mika menubuatkan satu masa ketika Tuhan akan mengumpulkan orang-orang buangannya, menyembuhkan yang terluka, dan menegakkan kerajaannya di bumi. Visi bagaimana masa depan yang damai dan sejahtera. Kita akan melihat bagaimana janji penebusan itu diungkap saat kita memasuki pasal berikutnya. Bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang pemimpin baru yang akan mengembalakan kawanan dombanya dengan keadilan dan kebenaran. Seorang sosok Mesias ini akan mengakhiri konflik yang telah melanda negeri ini. Dan itu menghantarkan kepada era yang harmonis dan berkah ilahi. Kita akan memegang teguh pengharapan ini karena rencana Tuhan bagi umatnya adalah pemulihan dan kedamaian abadi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan di tengah penderitaan. Penghinaan terhadap umat Tuhan bukan tanda kekalahan akhir, melainkan bagian daripada rencana pemurnian. Jadi Bapak Ibu, mungkin memang ketika kita menafsirkan di dalam Mika ini, terdapat banyak kesulitan. Tetapi tetap saya akan belajar ya, bagaimana akan membuat satu kesimpulan. Bagaimana di dalam Mika pasal 4 ini ada janji pemulihan bagi Israel dan Yehuda. Mika 4 ini menegaskan bahwa meskipun umat Tuhan harus menghadapi penderitaan, penindasan, dan pembuangan akibat dosa mereka, tetapi Tuhan tetap memberikan pengharapan. Akan tiba waktunya di mana gunung Tuhan atau Sion itu akan ditinggikan sebagai pusat ibadah dari segala bangsa akan mencari firman Tuhan. Dan hal ini menunjukkan kasih setia Tuhan tidak berubah meskipun umatnya seringkali gagal. Dan yang kedua, akan adanya kerajaan damai Mesias. Pasal ini menggambarkan nubuat tentang kerajaan Mesias masa depan, di mana bangsa-bangsa akan belajar hukum Tuhan dan tidak akan lagi saling berperang. Ungkapan mereka akan duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara, menjadi simbol kedamaian, kesejahteraan, dan rasa aman daripada Tuhan memberikannya kepada mereka. Yang ketiga, penderitaan adalah bagian daripada rencana Allah. Mika 4 mengakui tentang kenyataan pahit bahwa bangsa Yehuda akan mengalami penindasan dan pembuangan ke Babel. Namun penderitaan ini bukan akhir, melainkan jalan yang dipakai Tuhan untuk mendidik umatnya dan memulihkan mereka dari ketidaksetiaan. Yang keempat, pemulihan dan kemenangan umat Tuhan. Setelah masa penderitaan, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umatnya yang terserak, bahkan mereka yang lemah dan tertindas, akan dipulihkan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan sendiri akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa kekuatan umat Tuhan tidak berasal dari diri mereka sendiri ataupun daripada kepemimpinan mereka, tetapi semuanya itu berasal dari kuasa Tuhan. Dan yang kelima, adanya pengharapan eskatologis. Mika 4 mengarahkan pandangan bahwa bukan hanya pada pembebasan historis, yaitu adanya pembuangan dan adanya pemulangan dari pembuangan.
Tetapi hal ini menjadi satu penggenapan eskatologis di dalam kerajaan Mesias. Nubuat ini menunjukkan tentang kedatangan Kristus pada akhirnya yang akan menggenapi penuh tentang kerajaan Allah yang kekal, di mana keadilan, damai sejahtera, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya. Bapak Ibu, di dalam Mika 4 ini menegaskan bahwa sekalipun umat Tuhan menghadapi penderitaan dan hukuman akibat dosa, tetapi janji pemulihan, damai sejahtera, dan kemenangan di bawah pemerintahan Mesias itu tetap terjamin. Pasal ini juga menjadi sumber pengharapan bahwa rencana Allah selalu berakhir pada keselamatan, keadilan, dan shalom bagi umatnya. Kita akan masuk di dalam Mika pasal yang kelima. Jadi setelah Mika 4, kita melihat bahwa janji pemulihan dan damai sejahtera di masa depan. Dan di dalam Mika realistis ya, bahwa sebelum masa itu datang, damai itu datang, maka akan terjadi masa penderitaan dan kesengsaraan. Dan di dalam pasal 5 ini, Mika memperkenalkan Sang Raja Mesias yang akan memerintah umatnya dengan kekuatan Allah. Nubuat tentang kelahiran Mesias di Bethlehem di dalam ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem Efrata adalah kota kecil di Yehuda, kampung halaman Daud, seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Mesias akan lahir di tempat yang sederhana, dan itu menggenapi nubuat, dan tergenapinya nubuatan ini secara literal di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kata sejak purbakala itu menegaskan sifat kekal Mesias. Dia bukan hanya manusia, tetapi dia juga berasal dari kekekalan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ayat 1, Bapak Ibu, dimulai dengan satu nubuatan Mesias yang akan datang dari Bethlehem, sebuah kota kecil yang mungkin tampak tidak penting di mata dunia, tetapi memiliki arti yang penting di dalam karya keselamatan ilahi Allah. Nubuat ini kemudian digenapi di dalam perjanjian baru dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem yang mengisahkan inspirasi ilahi dari kata-kata Mika. Ayat ini menggarisbawahi gagasan Allah yang seringkali memilih apa yang dianggapnya lemah, apa yang dianggap tidak penting menurut standar dunia, tetapi dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana penebusannya. Dan tema ini konsisten di seluruh Alkitab. Bagaimana kita melihat kisah-kisah seperti Daud dipilih sebagai raja dari antara saudara-saudaranya dalam kitab 1 Samuel pasal 16. Dan juga diceritakan tentang laki-laki muda yang rendah hati, Daud, dia mengalahkan Goliat. Jadi sesuatu yang digambarkan tidak mungkin, tapi justru Allah menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Tetapi kamu, hai Bethlehem Efrata, padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan menjadi raja Israel. Pada waktu kehinaan yang akan datang di bawah kekuasaan asing, Allah akan membangkitkan seorang raja yang agung dari tempat yang sederhana, yaitu Bethlehem. Bethlehem terkenal sebagai kota kelahiran Daud, raja terbesar Israel. Namun kota itu juga tidak pernah menjadi kota yang besar atau berpengaruh. Kota itu benar-benar kecil di antara ribuan kota-kota yang ada.
Namun Allah memilih sebagai tempat kelahiran Mesias, yaitu sang penguasa di Israel. Bagian dari Mika pasal 5 ini dikutip oleh para imam kepala dan ahli Taurat ketika Herodes bertanya tentang kelahiran Mesias dalam Matius 2 ayat 5 sampai 6. Bethlehem juga berarti adalah rumah roti, dan Yesus sendiri adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Dan kita bisa melihat itu. Dan sekarang untuk kota Efrata, itu adalah nama tempat yang dipertahankan dan dicintai orang Yahudi. Arti daripada Efrata itu sendiri adalah berbuah atau melimpah. Yang kepergiannya sudah dari sejak zaman purbakala dan kekekalan. Bagaimana janji mulia digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan suara kenabian Mika menyatakan bahwa meskipun Yesus datang dari Bethlehem, ia tidak mulai dari sana. Kepergiannya sudah terjadi sebelum dunia dijadikan. Jadi Alkitab juga memberitahukan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Ini berarti sejak awal Yesus sudah ada. Tidak pernah ada masa di mana Yesus tidak ada. Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, ia telah ada sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan ayat ini di dalam Yohanes 17 ayat 5, juga Yohanes 17 ayat 24. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ada hubungan kasih, persekutuan, dan kemuliaan bersama-sama dimiliki oleh Bapa dan Putranya sebelum penciptaan segala sesuatu. Nama Yesus memang tidak dikenal sebagai nama pribadi kedua sebagai Allah Tritunggal sampai malaikat Gabriel mengumumkan kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 31. Namun putra yang kekal telah ada sebelum ia menyatakan dirinya sebagai Yesus. Sebelum Bethlehem, Yesus adalah juga dia pencipta segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia ada sebelum segala sesuatu. Sebagaimana dia adalah pencipta segala sesuatu, demikian juga dia adalah Allah yang kekal. Dan bukan bagian dari apa yang diciptakan. Setiap makhluk kecuali Tuhan itu diciptakan. Apapun yang belum diciptakan oleh Tuhan. Tetapi Yesus, dia bukan yang diciptakan. Tetapi Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Dan karena itu, dia adalah Tuhan. Dan karena dia tidak dapat menjadi bagian atau karyanya sendiri. Di dalam perjanjian lama, Yesus menampakkan diri sebagai Allah yang menampakkan diri. Ada banyak contoh di dalam perjanjian lama, di mana individu-individu digambarkan berjumpa langsung dengan Tuhan. Seperti misalnya di dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai 13, di Kejadian pasal yang ke-18, dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 14, di Hakim-Hakim pasal 6, kemudian di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Jadi kita bisa melihat dalam setiap situasi pribadi tersebut diberi gelar yang berbeda. Tetapi di dalam semua kasus pribadi tersebut secara gamblang disebut sebagai Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Sejak sebelum penciptaan segala sesuatu, rencana Allah sepanjang masa telah mencakup dalam diri Yesus. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 dan Efesus 1 ayat yang ke-4. Kita mengetahui bahwa kepergian Yesus sudah ada sejak dahulu kala, sejak kekekalan, dan itu menunjukkan kepada kita beberapa hal penting. Ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan Yesus, bahwa dia jauh lebih daripada sekedar manusia. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang kasih Yesus Kristus, bahwa dia telah rela meninggalkan kemuliaannya dari surga menuju kepada dunia yang hina. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sifat Yesus, bahwa dia menampakkan atau menambahkan kemanusiaannya kepada keilahiannya. Ini juga menunjukkan sifat Yesus, bahwa Yesus
tetap sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah. Jadi di dalam ayat 1 ini berbicara tentang asal-usul Mesias sejak zaman dahulu dan menyoroti sifat kekal pada Yesus itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 menggemakan tentang konsep pra-eksistensi Yesus dan menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi keberadaan Yesus adalah keberadaan Yesus yang kekal ini menekankan tentang keilahiannya dan memperkuat kepercayaan tentang ketritunggalan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat pertama ini bahwa seringkali Tuhan memakai hal yang kecil dan tidak diperhitungkan untuk menggenapi rencana besarnya. Dan kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah setia pada janjinya. Kita masuk dalam ayat yang kedua. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Bapak Ibu, perempuan yang melahirkan di sini melambangkan Maria ya. Maria yang akan melahirkan Yesus, tetapi juga gambaran simbolis bagaimana tentang penderitaan Israel yang akhirnya melahirkan pembebasan. Membiarkan mereka artinya bahwa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan dan pembuangan sebelum mereka juga melihat datangnya pemulihan itu daripada diri Mesias. Beralih dari ayat kedua ini maka kita melihat tentang pengabaian sementara Israel hingga tiba saat perempuan yang sedang bersalin itu melahirkan. Bahasa metafora itu sendiri merujuk pada penderitaan dan pergumulan yang akan dihadapi Israel sebelum kedatangan Mesias yang dijanjikan. Gambaran tentang penderitaan bersalin itu terdapat di lain Alkitab. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 1-5. Itu melambangkan tentang kelahiran Kristus dan kemenangannya atas kejahatan. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa pemenuhan janji Tuhan itu sering melalui proses menunggu ya dan berjuang seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran. Waktu Tuhan selalu tepat, meskipun kita merasakannya lama menunggu. Ayat 3, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mesias digambarkan sebagai gembala yang memimpin umatnya dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan manusia. Dan kata pemerintahannya di sini bersifat universal, yaitu dikatakan sampai ke ujung bumi. Dan ini menunjukkan tentang kerajaan rohani Yesus itu mencakup semua bangsa. Sehingga dalam ayat 3 ini berbicara tentang peranan Mesias sebagai gembala yang melambangkan tentang pemeliharaan, bimbingan, dan perlindungannya atas umatnya. Jadi gambaran gembala ini kita melihat secara umum di dalam Alkitab ya. Dan Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik dalam Yohanes 10 ayat 11 dan menekankan bagaimana kasihnya yang rela berkorban dan kepemimpinannya atas para pengikutnya. Sehingga kita bisa melihat dalam ayat 3 tadi bahwa Yesus adalah gembala yang akan memimpin, memberi makan, melindungi kita, dan bahkan kita dipakai untuk tunduk kepada kepemimpinannya setiap hari. Ayat yang keempat, dan dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Akhirnya di dalam ayat 4 ini beralih dari pesan pendamaian dan keamanan dibawa oleh Mesias. Nubuat ini menubuatkan tentang kebesaran penguasa ini, memampukan untuk membawa perdamaian dalam menghadapi ancaman Asyur. Dan ayat ini juga menjadi satu penghiburan tentang kepastian bagi orang Israel. Mengingatkan mereka bahwa meskipun ada ancaman eksternal, sumber sejati perdamaian dan keamanan
datang dari Mesias yang dijanjikan. Mesias bukan hanya membawa damai, sebab dia sendiri adalah damai itu sendiri. Efesus 2 ayat 14. Asyur memang mewakili musuh besar, baik literal maupun simbolis. 7 dan 8, kata 7, angka 7 dan 8, itu adalah satu ungkapan Ibrani yang berarti cukup banyak atau lengkap, lebih dari cukup. Tuhan akan menyediakan kepemimpinan yang memadai untuk melawan musuh. Ia akan menyerahkan mereka sampai saatnya tiba. Mika mengantisipasi suatu masa di masa depan yang sebagian telah digenapi di dalam pembuangan dan kepulangan ke Babel, tetapi pada akhirnya akan digenapi dalam masa kesengsaraan besar dan pemulihan Israel. Dan kedua era tersebut, Tuhan akan nampak jauh dari Israel sampai waktu pemulihan itu tiba. Kemudian sisa saudaranya akan kembali. Ia akan berdiri dan mengembalakan kawanan domba dalam kekuatan Tuhan. Setelah masa pencobaan Israel, maka Tuhan akan memulihkan dan dengan kemuliaannya. Bapak Ibu, dinyatakan bahwa penguasa yang lahir dari Bethlehem itu akan dengan lembut. Dia memelihara kawanan dombanya dengan kekuatan Tuhan. Mereka akan tetap tinggal karena dia adalah akan agung sampai ke ujung bumi. Dan kebesaran sang penguasa dari Bethlehem ini menjamin kedudukan umatnya. Mereka akan tetap tinggal karena kebesaran Tuhan. Dialah yang akan menjadi damai sejahtera. Dia bukan hanya raja dari Bethlehem yang membawa damai sejahtera, tetapi dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Seperti yang katakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Dia sendirilah sejahtera kita. Ketika bangsa Asyur datang ke negeri ini mengikuti pola para nabi, maka Mika itu memadukan zaman dekat dengan zaman jauh dalam nubuatannya. Dan ancaman tentang bangsa Asyur akan segera datang terhadap kedua kerajaan. Tetapi Mika menggunakan gagasan bahwa bangsa Asyur adalah satu bangsa atau kerajaan yang menentang umat Tuhan. Dan kita akan membangkitkan 7 gembala dan 8 bangsawan untuk melawannya. Jadi Bapak Ibu, meskipun musuh-musuh umat Allah akan datang melawan mereka di bawah berkat Allah, maka para pemimpin akan bangkit, ya, orang-orang perkasa untuk melawan mereka. Bagaimana Allah seringkali bekerja dengan cara dia akan membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera itu tidak bergantung pada keadaan politik atau ekonomi, tetapi pada kehadiran Kristus. Tuhan selalu menyediakan pemimpin rohani untuk menjaga umatnya. Kita masuk dalam ayat yang kelima. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Jadi ini adalah satu nubuatan yang kuat, yang tidak hanya menubuatkan kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi juga menggarisbawahi tentang tema kedaulatan ilahi, sifat kekal Mesias, penderitaan penebusan, pemeliharaannya seperti gembala, dan janji perdamaian dan keamanan. Bagian ini berfungsi sebagai pengingat akan kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya dan rencana keselamatannya yang utama bagi manusia melalui Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu berbicara tentang sisa-sisa Yakub, ya, di antara bangsa-bangsa. Dikatakan seperti embun dari Tuhan, serta singa dari kawanan domba. Jadi gambaran sisa-sisa Yakub ini berada di antara bangsa-bangsa, menandakan tentang keteguhan umat pilihan Allah, bahkan di tengah keterpencilan dan kesulitan. Perbandingan antara embun dari Tuhan dan singa di antara domba-domba, itu menekankan tentang kekuatan
dan perlindungan yang Allah berikan kepada umatnya. Memastikan bahwa kelangsungan hidup dan keunggulan mereka, bahkan dalam menghadapi segala tantangan. Jadi bagian ini menyoroti tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Sebagaimana tercermin di dalam seluruh Alkitab, meskipun bangsa Israel menghadapi pembuangan dan penyebaran ke bangsa-bangsa yang lain akibat ketidaktaatan mereka, tetapi Allah berjanji untuk memelihara sisa umatnya ini. Konsep sisa umat ini diulangi di dalam seluruh perjanjian lama, menekankan bahwa janji Allah selalu akan memelihara sebagian umatnya sebagai bukti kesetiaan dan belas kasihannya apapun keadaannya. Ayat yang ke-7 sampai 9. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Ayat 8. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Ayat 9. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Bapak Ibu, dikatakan bahwa sisa-sisa Yakub itu akan berada di tengah-tengah bangsa seperti embun dari Tuhan, dan seperti singa di antara binatang-binatang di hutan. Sisa-sisa Yakub ini merujuk kepada umat yang setia setelah masa penghakiman. Mereka akan menjadi seperti embun, ya, yang membawa kesegaran dan berkat, sekaligus seperti singa yang memiliki kekuatan dan wibawa dari Tuhan. Tuhan memulihkan mereka, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mempengaruhi bangsa-bangsa. Sisa Yakub akan seperti embun dari Tuhan, ketika Tuhan membebaskan Sion, dan pembebasan itu tidak akan kecil. Pembebasan itu melebar, seperti seluas embun dan hujan di atas rumput. Seperti singa muda di antara kawanan domba, ketika Allah membebaskan Sion. Pembebasan itu tidak akan lemah. Itu akan menguatkan Israel sehingga ia akan menang atas musuh-musuhnya seperti singa melawan domba. Penggenapan ini paling utama terjadi di bumi milenium. Ketika dikatakan bahwa singa akan berbaring bersama domba, tetapi tetap saja lebih baik menjadi singa. Ayat 7 berbicara tentang umat yang tersisa sebagai berkat dan bangsa-bangsa lain. Sebuah konsep yang menggemakan tentang janji Allah kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan yang ketiga. Di mana Allah berjanji untuk memberikan Abraham dan menjanjikan berkat bagi segala bangsa. Dan hubungan ini menggarisbawahi tentang kesinambungan rencana Allah di sepanjang sejarah, di mana Allah menggunakan umatnya untuk mendatangkan berkat dan terang bagi dunia. Di mana dia juga menggunakan umatnya, ya, umat yang tersisa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, dan singa muda di antara kawanan domba, memperkuat tentang gambaran umat Tuhan yang paling menonjol dan di antara bangsa yang lain. Jadi bagian ini lebih lanjut Bapak Ibu menyatakan tentang peran serta umat Israel di dalam mengalahkan musuh-musuh mereka, khususnya membahas bangsa Asyur di dalam ayat yang kelima. Jadi penyebutan Asyur ini mengingatkan kita pada konteks historis penaklukan dan penindasan Israel oleh Kekaisaran Asyur, dan gambaran tentang sisa umat Israel menggambarkan musuh-musuh mereka dengan kuasa Allah. Dan ini menandakan bahwa kemenangan akhir umat Tuhan atas musuh-musuh mereka dengan pertolongan ilahinya. Terlepas dari segala rintangan yang mereka hadapi, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah pelindung dan penyelamat utama mereka. Akhirnya perikop ini diakhiri dengan deklarasi kekuatan Allah atas seluruh bumi. Proklamasi yang agung yang menyoroti tentang otoritas dan kekuasaan tertinggi Allah atas dunia, terlepas dari kuasa dan kerajaan yang memungkinkan untuk bangkit dan runtuh. Tetapi proklamasi ini memberikan fungsi untuk mengingatkan pada kita akan kuasa dan keagungan Allah yang kekal.
di mana Allah memperkuat tentang tema kesetiaan dan kendalinya atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu ayat 6 sampai 9 ini menyampaikan pesan tentang harapan, ketangguhan dan perlindungan kepada umat Tuhan. Menyoroti tentang kesetiaan, pemeliharaan dan kemenangan pada akhirnya atas musuh-musuh mereka. Perikop ini berkaitan juga dengan narasi Alkitab tentang kedaulatan atas seluruh ciptaannya, tentang janji-janji berkat dan perlindungannya. Dan perikop ini berfungsi untuk mengingatkan dan menenteramkan hati akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan atas umatnya di dalam sepanjang sejarah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Sekaligus kita melihat bahwa umat Tuhan harus teguh di dalam iman, di dalam menghadapi perlawanan. Gereja Tuhan harus memberikan kesejukan rohani seperti embun, sekaligus ketegasannya di dalam kebenarannya. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14 Bapak Ibu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan aku akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan menyiapkan alat-alat sihirmu dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan aku akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pada hari itu dikatakan aku akan menyiapkan kuda-kudamu, aku akan memusnahkan kota-kotamu, aku akan memusnahkan patung-patungmu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang membuktikan bahwa Tuhan itu akan menyingkirkan semua sumber kepercayaan palsu bagi Israel. Kekuatan militernya, kudanya, bentengnya, maupun penyembahan berhalanya. Jadi tujuannya adalah supaya umat Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu ditutup dengan ayat 15 peringatan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang tidak taat. Jadi Bapak Ibu, ungkapan aku akan menyiapkan kuda-kudamu, kota-kota negerimu, benteng-bentengmu, sihir-sihirmu, patung pahatanmu, tugu berhalamu. Di sini kita melihat bahwa Sion yang telah dipulihkan, Tuhan tidak akan mengizinkan adanya penyembahan berhala apapun yang pernah dilakukan oleh Israel. Sebaliknya, ia akan melenyapkan semua hal itu, baik yang pada dasarnya dikatakan baik, ya ungkapan kuda dan kota, maupun yang pada dasarnya jahat, yaitu sihir dan tugu-tugu berhala. Jadi dikatakan juga Tuhan akan melaksanakan pembalasan atas bangsa-bangsa yang tidak mendengar. Jadi Allah tidak hanya akan menjaga kemudian Israel di bumi. 1000 tahun bangsa-bangsa akan berjalan dengan kemurnian di hadapannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Mika pasal 5 ayat 10 sampai 14 ini menyampaikan satu pesan dari Tuhan mengenai satu hukuman yang akan menimpa mereka yang telah menindas Israel. Bagian ini juga dapat dipecah menjadi beberapa bagian bahwa Tuhan akan melaksanakan pembalasannya atas bangsa-bangsa yang tidak taat, seperti yang dinyatakan dalam bagian pertama, membahas penghakiman atas bangsa-bangsa di tangan Tuhan. Dan kemudian hal ini juga menyoroti tentang penghakiman dan keadilan ilahi yang berjalan di seluruh Alkitab. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa Tuhan adalah adil yang tidak akan membiarkan tindakan orang fasik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang tidak akan membiarkan tindakan orang fasik sehingga mereka tidak dihukum. Tetapi konsep penghakiman ilahi ini ditegaskan kembali di dalam banyak bagian, yaitu dalam Roma 12 ayat 19 menyatakan bahwa pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut balas, firman Tuhan. Jadi penyebutan bangsa-bangsa di sini Bapak Ibu merupakan satu bagian penting yang mencerminkan cakupan rencana Allah yang lebih luas, melampaui Israel semata. Di seluruh Alkitab kita melihat interaksi Allah dengan berbagai bangsa atas umat dan menunjukkan kedaulatannya atas seluruh bumi. Bahkan di saat-saat penghakiman,
seringkali terdapat pesan harapan atau penebusan bagi mereka yang berpaling kepadanya. Dan hal ini mengingatkan pada kita bahwa belas kasih dan kemurahan Allah bahkan ada di saat-saat penghakiman ada. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, bahwa gambaran hukuman dan kehancuran dari ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras tentang kesombongan, arogansi, dan penindasan. Bangsa-bangsa yang disebutkan di sini yang tidak mentaati Tuhan, dan hukuman mereka berfungsi sebagai peringatan kepada mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ini selaras dengan pesan pertobatan dan ketaatan yang lazim. Berkali-kali mereka yang merendahkan Tuhan, mereka tetapi berbalik daripada rencana mereka dan jalan mereka yang jahat, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan penebusan. Jadi Mika pasal 5 ayat 10-15 ini berfungsi sebagai pengingat tentang kuatnya keadilan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa harapan penebusan dan pertobatan dan juga ketaatan bagi mereka yang mau bertobat. Pesan ini terus-menerus dikumandangkan supaya apa? Kita boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan mencari pengampunan serta kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, kadang kita sebagai umat Tuhan seringkali mencari kehilangan, mengizinkan akan kehilangan itu sebagai penopang duniawi supaya kita diajarkan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kekudusan dan ketergantungan kepada Allah itu adalah menjadi kunci kemenangan rohani bagi kita. Jadi di dalam pasal yang kelima ini Bapak Ibu, Mika pasal 5 ini kita bisa melihat bahwa Mesias lahir dari Bethlehem dan janji Tuhan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kristus dia juga sebagai gembala dan juga raja. Dia yang akan memimpin dengan kekuatan dan kasih-Nya. Damai sejahtera bukan dari keadaan, tetapi Yesus sendiri adalah damai itu sendiri. Dan pemurnian umat-Nya membersihkan kita dari segala penyembahan yang palsu dan sumber kepercayaan yang salah. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu nubuat Mesias dari Bethlehem. Ini menyatakan bahwa memang Mesias lahir dari Bethlehem, kota yang kecil di Yehuda. Walaupun kecil, tidak diperhitungkan, tetapi di sana kita melihat bahwa lahirnya